Hi everyone, salam Budi Luhur. Welcome back with me, Mrs. Anindya Putri Pradipta in English class. In this third lesson, it's about present continuous tense or progressive tense. Well guys, just relax, get your comfortable positions, pay attention and listen carefully. Before we continue our lessons, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Let's start the class. Present continuous digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada saat ini atau sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum or begins before, selama, it's in progress at the present, dan berlanjut setelah atau continuous after, waktu atau aksi yang lainnya. Nah, the functions of present continuous itu saya kasih 3 dulu aja ya. Nah, function yang pertama itu untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung atau terjadi sekarang. Kemudian yang kedua adalah untuk membicarakan aksi yang terjadi pada sekitar waktu pembicaraan. Yang ketiga adalah untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, jadi ketika kalian ingin merencanakan sesuatu dalam waktu dekat, kalian bisa menggunakan tenses ini. Ini gampang kok. Jadi kalau untuk present continuous itu hanya terdiri dari subject, diikutin to be atau auxiliary is, MR, baru diikutin sama verb ing. Contohnya, they are cooking. Setelah they diikutin are, kemudian untuk verb ing-nya ada kata cook ditambah ing menjadi cooking, menjadi they are cooking. Contoh lain adalah she is dusting. Dia sedang membersihkan debu. Jadi bukan dusting itu bukannya mendebui, tapi membersihkan debu, seperti itu ya. Nah, di continuous tense ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa lagi. Jadi dia beranak pinak. There are present progressive, past progressive, future progressive, present perfect progressive, past perfect progressive, and future perfect progressive. Ingat ya, progressive tense adalah nama lain dari continuous tense. Nah, di present progressive itu rumusnya terdiri dari subject, diikutin is, MR, kemudian following by verb ing. Kalau negatif cuma ditambahin not, tapi kalau dalam bentuk kalimat tanya itu is, MR-nya ditaruh di awal, kemudian diikutin subject dan diteruskan dengan menggunakan verb ing. Contohnya, you are working. You are not working. Are you working? Gitu ya. Kemudian di past progressive ada subject ditambah would, ditambah be, ditambahin verb ing atau present participle. Would adalah bentuk lampau dari kata will. Jadi contohnya, he would be playing. Kemudian untuk kalimat negatif, setelah would ditambahin not. Jadi subject, would not be plus verb ing. Contohnya, he would not be playing. Kalau dalam kalimat interrogatif, would-nya ditaruh di depan setelah subject, menjadi would he be playing basketball? Seperti itu. Ini untuk past progressive. Next is future progressive. Kalau tadi menggunakan would, kalau sekarang menggunakan will. Contoh, subject plus will plus be plus verb ing. I will studying Indian for 3 months. Jadi saya akan mempelajari bahasa India selama 3 bulan. Begitu ya. Jadi dia berencana. Dalam waktu 3 bulan dia akan belajar bahasa India. Kemudian kalau pakai kalimat negatif cuma ditambahin not. I will not studying Indian for 3 months. I will studying Indian for 6 months. Contohnya seperti itu. Kemudian dalam kalimat tanya, will-nya ditaruh di depan. Will I studying Indian for 3 months? I don't think so. I think it's 6 months. Gitu. Itu untuk future progressive. Kalau tadi menggunakan would, kalau di future progressive menggunakan will. Next, present perfect
progressive. As I told you before on the previous lessons, perfect itu menggunakan have atau has. Jadi rumusnya adalah subject plus have or has plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya, we have walking here for 2 hours. Kira-kira dia masih jalan atau udah selesai jalan ya? Nah, dalam kalimat present perfect progressive, we have been walking here for 2 hours, itu maksudnya mereka sudah berjalan ke tempat tersebut selama 2 jam. Jadi selama 2 jam itu mereka berjalan. Masih jalan atau udah selesai? Ya masih jalan, tapi udah dimulai dari tadi. Begitu. Sedangkan kalau dalam kalimat negatif cuma ditambahin not. We have not been walking here for 2 hours. Misalnya gitu ya. We have been walking here for 3 hours. Wah, ternyata lebih lama lagi jalannya. Dan dalam kalimat tanya, have atau has-nya ditaruh di awal. Have we been walking here for 2 hours? Emang kita udah jalan ke sini selama 2 jam ya? Kayaknya lama banget jalannya. Gitu ya. Jadi ini penggunaan untuk present perfect progressive. Sesuatu yang sudah dimulai dari tadi dan masih kalian jalankan sampai sekarang. Past perfect progressive untuk yang berikutnya. Kalau tadi present perfect, kalau sekarang past perfect. Penandanya adalah penggunaan had. Kalau tadi have atau has, sekarang pakainya had. Bedanya di situ saja. Jadi subject diikutin had, diikutin been, kemudian verb ing. Contoh kalimatnya, they had been repairing those computers since an hour ago. Jadi dia udah membenarkan atau memperbaiki komputernya sejak sejam yang lalu, gitu ya. Next, future perfect progressive. Setelah subject, following by will, and then added have sama been dan ditambah verb ing. Jadi setelah subject, will, have, been, sama verb ing. Contoh kalimatnya, I will have been staying in Kenya for 2 years by the end of the years. Aduh, panjang kali nih, semacam jalan tol. Nah, di sini kalian membutuhkan logically thinking. Coba disimak lagi betul-betul ya. I will have been staying in Kenya for 2 years by the end of the years. Jadi pada akhir tahun nanti saya akan tinggal di Kenya selama 2 tahun. Kalau misalnya sekarang bulan Juni atau bulan Juli, berarti belum genap 2 tahun kan? Nah, kalau sekarang kan udah 1 tahun 7 bulan atau 1 tahun 8 bulan, misalnya ini bulan Agustus. Tapi belum genap nanti, genap 2 tahunnya itu di akhir bulan atau maksud saya di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. So, I will have been staying in Kenya for 2 years by the end of the years. Artinya adalah saya nanti akan sudah tinggal di Kenya selama 2 tahun. Tapi di akhir tahun nanti, bukan sekarang. Begitu. That's the future perfect progressive. Kejadiannya nanti, selesainya juga tetap nanti, tetapi disampaikannya sekarang. Kata kerja yang tidak digunakan pada present continuous itu ada beberapa seperti itu ya, karena biasanya dia menunjukkan keadaan atau situasi yang kita tidak harapkan berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan tertentu. Jadi kata kerja ini dikenal dengan kata kerja statis atau stative verbs. Contohnya, seperti kata kerja yang menggunakan perasaan atau emotion seperti love, prefer, hate, like, appreciate, want, or dislike. Contoh kalimatnya adalah I prefer tea than coffee. Ini sering tahu kesalahan-kesalahan yang diucapkan oleh anak-anak gaul di Jaksel. Contohnya, Miss, kalau gue lebih prefer minum kopi daripada teh. Di situ dia menyebutkan gue lebih prefer. Halo, prefer itu aja artinya udah lebih. Kenapa kamu menjadi lebay? Udah, I lebih prefer bla bla bla. Ngapain? Jadi kamu cukup menyebutkan aja I prefer drinking coffee than tea.
Jadi nggak usah gue lebih prefer. Nah, itu namanya exaggerate atau lebay, berlebihan. Gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi, kata kerja yang menunjukkan perasaan. I prefer tea dan coffee nggak mungkin berubah menjadi I am preferring tea dan coffee. It's awkward, aneh. Kemudian yang berikutnya adalah kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera. Indera yang ada di tubuh kita ya. Jadi ada hear, taste, smell, see. Misalnya the cake tastes delicious. Kuenya terasa lezat. Tidak mungkin menjadi the cake is tasting delicious. Lah, yang nyobain kita apa kuenya? Kan kita lagi nyobain kuenya, bukan kuenya nyobain kuenya sendiri kan? Berarti menjadi the cake tastes delicious, bukan the cake is tasting delicious. Next, kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Seperti kata think, believe, understand, know, or recognize. Contohnya, I believe in his opinion. Saya percaya pada pendapat dia. Bukan menjadi I'm believing in his opinion. You just say I believe in his opinion. Okay? Next, kata kerja yang menunjukkan kepemilikan atau possessive begitu ya. Seperti own, have, possess, belong. Contoh kalimatnya, the car is belongs. Maksud Miss, the cars belongs to that bulky guy. Bukan menjadi the car is belonging to the bulky guy. Jadi hanya the cars belongs to bla bla bla, bukan the car is belonging. Okay? And then the last is kata kerja statis seperti seem, be, exist, needs, or cost, and etc. Contohnya adalah plant needs the sun to survive. Bukan plant is needing the sun to survive. Jadi si tanaman itu membutuhkan matahari untuk bisa bertahan hidup. Bukan plant is needing the sun to survive. Begitu. Jadi itu tadi adalah kata kerja statis pengecualian yang digunakan dalam kondisi ketika kalian ingin menggunakan continuous tense. Miss punya gambar di sini. Kalian bisa lihat. Di situ dalam kondisi yang sama tetapi terdapat dua tenses yang berbeda. Yang pertama adalah we have been waiting here for 20 minutes. Kondisinya semua orang yang ada dalam gambar tersebut sedang menunggu kedatangan bis. Orang yang pertama, si laki-laki tadi bilang, we have been waiting here for 20 minutes. Berarti dia sudah menunggu sejak 20 menit yang lalu. Masih nunggu nggak? Masih. Sejak kapan? 20 menit yang lalu. Maka di situ menggunakan have been. Dan ada kata waiting. Jadi sudah menunggu dari tadi dan masih menunggu sampai sekarang. Kemudian ada lagi subjek berikutnya mengatakan we are going to be late for the film. Karena mereka mau nonton film, bisnya belum datang sampai sekarang. Wah, bakalan terlambat nih nanti. Paham? Jadi kalau subjek pertama tadi dia bilang, udah nungguin nih sejak 20 menit yang lalu. Sedangkan subjek berikutnya bilang, wah kita bakalan telat nih. Filmnya bakalan mau mulai. Kalau bisnya belum datang sampai sekarang juga. Jadi, as I told you before guys, continuous tense itu dia bisa menjelaskan tentang kejadian yang sekarang sedang berlangsung. Meskipun sudah terjadi sejak tadi, masih sampai sekarang dan efeknya bisa sampai nanti. Well, that's the formula of the present continuous tense and other continuous tenses, which is consist of subject, to be, verb ing, and object. You are also learns about the example of each types. I'll see you on the next materials. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. I am Anindya Putri Pradipta Godago. Salam Budi Luhur.